Oke, kita coba lihat dulu. Jadi variabel kompleks. Ini termasuk kurikulum baru. Ini mata kuliah baru. Jadi dulu variabel kompleks ini masuk di matematika teknik 2, tapi karena beberapa tahun itu matematika tekniknya jadi hanya satu mata kuliah matematika teknik. Kemudian baru semester ini ada lagi nih, tapi apa namanya, nama mata kuliahnya berubah menjadi variabel kompleks. Jadi lebih fokus gitu ya. Kalau kita lihat variabel kompleks, eh, mungkin kalian sudah membayangkan bahwa kita akan bicara di bilangan kompleks, gitu ya. Jadi kalau apa namanya, kita lihat kompetensi umumnya, apa saja sih yang akan kita pelajari di mata kuliah ini? Antara lain, jadi kira-kira 9 materi ini akan kita pelajari selama 12 kali pertemuan ya. Kita punya 6 kali sebelum UTS, sama nanti 6 kali setelah UTS. Apa namanya, deliverynya nanti kita coba lihat lihat kondisi di lapangan sampai pertemuan ke-6 kita sampai materi mana gitu ya. Mungkin sampai nomor 5 fungsi-fungsi elementer itu akan menjadi materi UTS. Kemudian nanti mulai integral, direct, sampai transformasi Laplace dan Fourier itu akan menjadi materi UAS. Kira-kira gitu. Jadi konsep bilangan kompleks itu seperti apa, kemudian bentuknya disajikan dalam bentuk seperti apa, kemudian penggunaan di persamaannya, sampai apa namanya, jenis-jenis fungsi variabel kompleks itu yang akan kita pelajari di mata kuliah ini. Sebetulnya mata kuliahnya hampir sama dengan kalkulus ya, cuma range-nya agak lebih lebar. Kalau di kalkulus kita hanya sampai bilangan real, nah ini tuh lebih lebih lebar gitu, sampai ke bilangan kompleks. Cuma kenapa kok dipelajari di semester 1? Supaya nanti karena elektro ini jangkauan bilangannya lebar, tidak seperti di prodi lain atau disiplin ilmu yang lain biasanya hanya sampai di bilangan real gitu ya. Kita tidak menemukan bilangan imajiner di dalam disiplin ilmu yang lain. Nah, di elektro ini bilangan khayal atau imajiner itu dipakai gitu, sehingga kita perlu mata kuliah variabel kompleks. Nah, sementara kompetensi khususnya apa? Ya, tentu saja supaya nanti kalian bisa mengetahui sistem bilangan kompleks itu seperti apa, kemudian bagaimana memetakan bilangan itu di dalam diagram Kartesius, kemudian penggunaannya di fungsi-fungsi apa namanya, termasuk integral, turunan dan sebagainya. Gitu ya, itu kompetensi khususnya. Kemudian karena kita baru ketemu semester ini, maka langkah lebih baiknya kalian mengetahui penilaian dari saya itu seperti apa. Saya mengambil nilainya dari tugas, UTS, dan UAS dengan bobot seperti ini. UTS-nya, oh ini salah nih. Nilai akhirnya harusnya UAS-nya ini 40% ya. Kemudian UTS-nya 30% sama tugasnya 30%. Tugas itu bisa saja setiap pertemuan ada tugas, bisa saja juga tidak gitu ya, tergantung kira-kira materi ini saya perlu memberi tugas atau tidak gitu. Nah, eh, tugas itu mungkin saya tidak menilai, tapi tugas itu eh, saya ingin kalian menggunakan tugas sebagai wadah untuk belajar mengerjakan soal gitu ya, sehingga pas UTS atau UAS nanti nggak kaget gitu ketika ketemu soalnya. Tapi kan nggak dikoreksi, Bu. Iya, saya mungkin nggak sempat mengoreksi. Jadi kalau kalian ngumpulkan saja, maka kalian sudah saya beri poin 90. Jadi kalau poinnya 30% kan berarti totalnya bisa 27 gitu ya. Saya tidak memberikan 100, 100 itu saya berikan di UTS sama UAS untuk hasil yang maksimal gitu. Jadi kalau misalnya contoh-contohan atau apa namanya terlambat ya nggak masalah gitu. Kalau terlambat saya potong 5%, 5 poin gitu. Jadi kalau deadline-nya kan seminggu nih, kalian ngerjakan walaupun salah nggak apa-apa, tapi nanti di akhir minggu atau mungkin di akhir menjelang UTS gitu ya, saya akan berikan jawabannya. Kalau saya
kalau saya tidak terlalu sibuk gitu, mungkin saya bisa berikan jawabannya per minggu. Tapi kalau per minggu artinya kalau jawaban sudah keluar ya berarti yang terlambat tidak bisa menyusulkan gitu ya. Saya akan tutup link tugasnya gitu. Jadi intinya kalau ada tugas dikerjakan walaupun salah nggak apa-apa. Saya tetap nilai kok gitu ya. Dan nanti di akhir minggu atau pertemuan saya berikan jawabannya walaupun saya tidak mengoreksi setiap tugas dari kalian. Tapi saya berikan jawabannya. Mungkin saja nanti yang tugas-tugas itu akan keluar di UTS atau UAS gitu ya. Kemudian itu evaluasinya lalu materinya saya pakai 4 ini di samping buku yang sudah saya share di Sinau. Di situ bukunya bahasa Inggris tapi lengkap. Jadi boleh nanti sambil dilihat ada latihan soal di sana selain dari materi yang saya berikan tiap minggu ya. Itu kalian bisa eh, coba dibuka walaupun bahasa Inggris toh matematika itu sebetulnya hanya angka sama huruf X, Y, Z aja. Selebihnya kalau kata-kata bahasa Inggris ya hanya pengantar menuju ke persamaan itu atau bilangan itu gitu. Saya kira tidak terlalu sulit. Gitu ya. Ya, itu kira-kira gambaran besar dari mata kuliah variabel kompleks. Ada yang ingin ditanyakan sampai ini? Oke, kalau tidak ada saya masuk ke materi. Oke, tadi saya sudah record belum ya? Bentar ya. Saya lihat dulu. Oh ya sudah. Oke, suka lupa saya. Takutnya lupa. Baik, kita mulai ya. Bilangan kompleks. Bilangan kompleks itu apa sih gitu? Sebetulnya ini seperti bilangan biasa, tetapi kita lihat eksistensinya dulu ya, keberadaan bilangan kompleks itu seperti apa. Kalau kalian ingat, di SMA itu kan pernah, mungkin sejak SMP, ada persamaan kuadrat yang rumus umumnya adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Gitu. Kalau kita punya persamaan kuadrat, biasanya perintah selanjutnya adalah mencari akar-akar persamaan tersebut. Nanti akan ada 2 akar karena dia persamaan kuadrat. X1 sama X2 gitu ya. Nah, ada kemungkinan ketika kita mencari solusi dari persamaan kuadrat itu, hasilnya bilangannya tidak selalu real, ada bilangan kompleks. Contohnya, misalnya begini. Ini kan persamaan kuadrat nih, karena ada X kuadrat di sini, walaupun tidak ada X pangkat 1 ya. Jadi, karena ada X kuadrat, maka ini termasuk persamaan kuadrat. Nah, kalau kita diminta untuk mencari akar dari persamaan ini, kan cara mencarinya begini. Kita coba. Nah, ya. Kalau pakai rumus ABC, ini sambil merefresh lagi. Persamaan kuadrat itu kalau kita tidak bisa faktorkan, kan kita bisa pakai rumus ABC ya. Rumus ABC itu, kalau ada yang masih ingat, jadi akarnya nanti ketemunya kan X12 gitu. Nah, X12 itu adalah min B. Jadi ini min B, lalu plus minus. Nah, sini ada akar, ini B kuadrat, 4 AC per 2A. Kan gitu ya. Nanti akan ketemu X1-nya berapa, X2-nya berapa. Nah, untuk soal ini kan A itu adalah koefisien dari X kuadrat. B itu koefisien dari, jadi saya tuliskan dulu persamaannya dulu. Persamaan kuadrat itu secara umum kan kita tulis begini nih.
A X kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 kan gitu ya. Jadi kalau untuk soal ini A-nya itu 1, B-nya karena X-nya nggak ada berarti B-nya 0, kemudian C-nya 1 gitu kan. Ini A-nya 1, B-nya 0, C-nya 1. Nah, kalau kita masukkan ke sini, ini kan berarti B-nya 0, ini enggak ada. Lalu ini B kuadratnya 0. Lalu 4 kali A, A-nya 1. Kemudian C-nya juga 1. Per 2A berarti ini. Nah, jadi kalau kita hitung, ini plus minus, ya. Lalu akarnya adalah ini min 4 per 2. Nah, itu kan. Nah, ada di situ kalau kita lihat tuh ada akar min 4, ada akar kok negatif kan gitu. Orang kalau kita punya dua bilangan negatif, itu dikalikan kan jadinya positif. Nah, ini bagaimana kita bisa membayangkan dua angka kembar negatif, kalau dikalikan kok jadinya negatif gitu ya, kan nggak ada tuh. Nah, jadi ini kalau kita tidak ada di dalam lingkup bilangan real. Kalau kita bicaranya bilangan real, maka angka ini nggak ada. Nah, kan gitu ya. Sorry. Masuk ke sini. Angka ini nggak ada. Sehingga kita harus melebarkan apa namanya range bilangan yang kita pernah gunakan. Jadi tidak hanya di bilangan real, tapi ini keluar dari bilangan real mencakup sampai bilangan kompleks. Karena min 4 itu bisa kita ubah menjadi ini akar 4 gitu ya, sama akar min 1. Nah, gitu. Jadi dipisah. Nah, sementara ini kalau kita hitung lagi, akar min 4 itu kan 2 ya. Berarti kan ini 2. Nah, jadi hasilnya setengah kali 2 itu 1, hasilnya adalah ini. Akar min 1. Nah, akar min 1 itu adalah bilangan imajiner. Ini akar min 1 itu adalah I atau J gitu. Karena I kuadrat itu sama dengan min 1. Atau kalau kita punya I kuadrat, nanti mungkin di beberapa mata kuliah berikutnya kalian menyebut bilangan kompleksnya itu J, ada yang pakai I gitu ya. Jadi saya pakainya I. Jadi I kuadrat itu sama dengan min 1. Sehingga akar min 1 itu sama dengan I. Kira-kira gitu. Itu keberadaan dari bilangan kompleks. Nah, jadi gini. Kesamaan kuadrat ini mempunyai solusi plus minus dari akar min 1. Nah, jadi jelas ini bukan bilangan real karena kan nggak ada ya perkalian dua bilangan negatif yang sama kalau dikalikan menjadi negatif lagi. Gitu. Nah, jadi solusi dari persamaan tadi adalah bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks itu adalah bilangan yang terdiri ada bagian real, ada bagian imajiner. Bagian realnya adalah bilangan yang kita temui sehari-hari di kalkulus, di kehidupan sehari-hari itu bilangannya biasanya ya, yang paling nyata itu adalah bilangan real, bilangan yang nyata, yang kelihatan gitu. Nah, yang enggak real itu imajiner atau bilangan khayal. Gitu ya kira-kira. Nah, jadi ini gambarannya tadi sudah saya jelaskan di Word juga. Selanjutnya untuk memudahkan penulisan itu I itu sama dengan akar min 1 atau I kuadrat itu sama dengan 1. Sehingga kalau kita punya akar min 16 ya berarti akar 16 sama I. Gitu ya. Akar 16 itu 4 I. Akar min 25 ya berarti 5 I. Akar min 27 itu 3 akar 3 I dan seterusnya. Gitu ya.
Nah, kemudian nanti secara umum karena ada bagian kompleksnya, ada bagian imajinernya, maka untuk bilangan kompleks itu akan ditulis seperti ini. Dan sudah menjadi kesepakatan bahwa himpunan bilangan kompleks itu kita gunakan huruf C, sehingga bilangan kompleksnya juga biasanya diwakili dengan huruf C. Nah, bilangan kompleks itu kita tuliskan begini, ada bagian real yang berdiri sendiri, nggak ada I-nya, A, plus BI. Yang ada I-nya itu bagian real, imajinernya. Jadi kalau penulisan seperti ini, kita nyebutnya bagian realnya adalah A, bagian imajinernya atau halnya adalah B. I-nya nggak perlu disebut. Kalau misalnya kita diminta untuk menyebutkan bagian imajinernya berapa? B, gitu aja. Karena ketika kita menuliskan sebuah bilangan imajiner, maka otomatis kita harus menyertakan I, gitu ya, atau C. Tapi ini kesepakatan dari awal, saya akan menggunakan huruf I untuk menyajikan bilangan imajiner, gitu ya. Oke, nah selanjutnya coba kita lihat hubungan antara himpunan bilangannya dulu. Jadi pada level paling atas, bilangan yang ada di dunia bilangan, gitu ya, itu bilangan kompleks. Karena bilangan kompleks itu kan mengandung bagian real sama bagian imajiner. Misalnya 5 plus I, 4 min 2I, 3 min setengah I, gitu. Jadi ada bagian yang nyata, ada bagian imajiner. Kalau digabung, dia jadi bagian himpunan kompleks. Nah, kalau kita detailkan lagi, himpunan bilangan real itu contohnya apa aja? Contohnya semua bilangan yang kalian terpikirkan itu real. 1, 2, setengah, min 4. Jadi semua bilangan positif, semua bilangan genap, bilangan bulat, bilangan pecahan, desimal, desimal yang punya pola, desimal yang nggak punya pola, pi yang 3,14172 dan seterusnya, itu himpunan, itu bilangan real. Gitu ya. Nah, karena bilangan real itu banyak banget, maka kita bisa bagi dua lagi. Bilangan irasional dan rasional. Kalian tahu nggak bilangan irasional sama rasional bedanya di mana? Bilangan, karena ini semuanya real ya, termasuk pecahan, bulat itu ada di sini. Nah, yang rasional, rasional itu adalah kalau kita punya bilangan, dan bilangan itu bisa disajikan dalam bentuk A per B. Dalam bentuk A per B atau P per Q gitu ya. Pokoknya pembagian begini. Di mana A dan B itu dua-duanya bulat. Misalnya 2/3, sepertiga, 2/5, 5/2, 7/10, 10/9 gitu ya. Jadi A dan B itu dua-dua bulat. Artinya, misal nih, kalau kita punya sepertiga, dia rasional nggak? Rasional. Kalau kita punya 0,125, rasional nggak? Nah, untuk menguji bilangan desimal seperti ini harus diuji apakah dia bisa disajikan dalam bentuk pecahan. Nah, 0,125 itu kan kalau dibuat menjadi pecahan kan dia 1/8 gitu ya. Jadi kalau sebuah bilangan desimal bisa disajikan dalam bentuk pecahan, maka dia rasional. Gitu. Jadi definisi yang rasional itu kalau bilangan itu bisa dibuat menjadi pembagian dua buah bilangan bulat, maka dia rasional. Misalnya 2,5 rasional nggak? Oh jelas, karena kita bisa menuliskannya dalam 5/2 gitu, atau 5/2 atau berapa lagi? Yang 2,5, 10/4 gitu ya, atau 15/6 dan seterusnya. Pokoknya kalau kita bisa ubah menjadi bentuk seperti itu berarti rasional. Nah, kalau begitu yang irasional siapa, Bu? Kalau semua bisa kita buat seperti ini, maka yang tidak masuk di sini adalah bilangan akar biasanya. Akar yang tidak bisa diubah menjadi pecahan. Misalnya akar 2. Akar 2 itu kan sekitar 1,4 ya. Itu kan 1,4, belakangnya ada banyak. 1,412 dan seterusnya. Nah, itu kan nggak bisa dibuat menjadi
pecahan, maka dia irasional. Itu. Jadi kalau kita punya apa namanya bilangan yang tidak bisa dibagi dibuat menjadi A per B, maka dia irasional. Gampangnya itu bilangan akar. Tapi bukan akar 4 ya, karena akar 4 adalah 2. Bukan akar 9, bukan akar 16 gitu. Tapi akar 2, akar 3, akar 5 gitu. Itu adalah bilangan-bilangan irasional. Ya. Dan bilangan irasional nggak bisa dibagi lagi. Yang bisa dibagi lagi itu adalah bilangan irasional. Karena irasional itu besar, ada desimal, ada pecahan gitu ya. Maka kita bagi 2. Ada irasional yang bulat, sama ada yang pecahan. Pecahan ini desimal yang nggak bisa dibulatkan. Misalnya seperti 0,333, itu kan ya udah memang dia sepertiga pecahan gitu ya. Yang bulat itu seperti 9/3. Kan rasional dia. 3, 5 gitu ya. 10 gitu. 10 jelas bulat dan dia rasional karena kita bisa tuliskan dalam bentuk 10/1, 20/2, 100/10 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi bilangan rasional itu terbagi 2, bulat dan pecahan. Lalu bulat itu sendiri ada 2 lagi, bilangan bulat negatif sama bilangan cacah. Bilangan karena sebetulnya bilangan bulat itu kan range-nya dari min tak hingga lalu 0 sampai positif tak hingga. Jadi min tak hingga banyak sekali bilangan, semua bilangan negatif intinya yang bulat, terus 0, terus bilangan bulat positif. Gitu ya. Nah, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya itu masuk dalam kelompok bilangan cacah. Nah, cacah itu bisa dipecah lagi. Cacah itu adalah 0 dan bilangan asli. Jadi bilangan asli itu mulainya 1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Gitu ya. Itu kalau kita ngelihat hubungan antar bilangan. Yang paling atas itu adalah bilangan kompleks. Kira-kira gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Aman? Lanjut ya. Oke. Nah, bilangan kompleks sering sekali bisa disajikan dalam beberapa cara. Jadi bisa disajikan dalam bentuk Z sama dengan X plus YI gitu ya. X adalah bagian realnya. Jadi bagian real plus imajiner kali I gitu ya. Atau bisa juga ditulis dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. X, Y gitu. X, Y ini kalau dituliskan lagi dalam bentuk bilangan kartesius juga bisa. Dia akan menjadi tupel dalam ruang dimensi 2. R kuadrat ini membacanya ruang dimensi 2. Gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan dalam seolah-olah bidang kartesius seperti ini, maka bilangan kompleks itu kan ada 2 nih, ada bagian real sama ada bagian imajiner gitu ya. Nah, yang real itu akan menempati posisi yang apa namanya horizontal. Jadi ini. Nah, bilangnya ini diperuntukkan atau sumbu itu kayak sumbu X. Jadi sumbu X-nya itu untuk bilangan realnya, kemudian sumbu Z-nya itu untuk imajiner. Jadi ini itu imajiner, ini bagian real dari Z. Terus nanti titiknya di mana gitu. Jadi misalnya 1,1 ya. Jadi misalnya kita punya Z, ini bilangan kompleks 1 plus I gitu ya. Ini berarti kalau dituliskan dalam bentuk pasangan berurutan, ini adalah bagian realnya X-nya 1, imajinernya 1. Nah, kalau kita gambarkan dalam bidang kartesius seperti ini, sama kayak menuliskan koordinat X-nya 1, Y-nya 1. Berarti di sini X, ini 1 ya. Kemudian Y-nya juga 1, berarti di sini. Nah, gitu. Ini kita tulis 1,1. Gitu. Oke. Itu untuk menuliskan bilangan kompleks pada bidang. Jadi kalau kita lihat lagi, ini bisa dipandang sebagai vektor. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan kompleks di sini ya, X, Y-nya itu di sini. Maka panjang vektor ini berapa absolutnya gitu ya. Jadi modulus
modulus dari bilangan kompleks itu kita tulisnya Z, diapit tanda apa namanya garis tegak. Ini sama seperti kayak Pitagoras. Panjang ini adalah kuadrat dari bilangan real tambah kuadrat dari bilangan imajinernya lalu diakar. Sama. Jadi penerapannya sama. Ya. Oke, sekarang kita coba latihan ini dulu yuk. Ya. Oke, kita coba latihan ini. Tentukan solusi dari persamaan kuadrat berikut sambil mengingat-ingat kayak tadi. Saya copy di sini ya. Karena persamaan kuadrat, jadi kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus ABC. Nomor 1A, A-nya 1, B-nya 4, jadi ini min 4. Kemudian C-nya 8. Jadi ini 4 kuadrat. Ini A-nya 1, C-nya 8. Ini ya. Oke, kita coba lagi. 4 kuadrat, 16 dikurangi 32, jadi min 16. Ya, per 2. Oke, ini sama dengan min 4 dibagi 2, berarti min 2. Kita langsung begini. Lalu plus minus. Kemudian setengah. Per 2-nya, walaupun sudah dibagikan sama sini, ini bukan berarti ini hilang ya. Jadi min 4 per 2 jadi min 2. Lalu yang ini 1 dibagi 2. Jadi ini tetap ada begini. Lalu akar min 16. Nah, ini berarti akar min 16 itu adalah 4I. Ya. Saya lanjutkan di bawahnya. 4I berarti ini kali setengah, berarti 2I. Nah, itu. Jadi akar dari akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah X1 min 2I, min 2 plus 2I, kemudian X2-nya min 2, min 2I. Gitu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya langsung diinterupsi aja ya. Kalau tidak ada interupsi, saya anggap kalian paham. Saya akan coba pelan-pelan. Jadi solusi dari persamaan kuadrat yang pertama, akar-akarnya adalah min 2 plus 2I dan min 2 min 2I. Ya, ini 1A. Sekarang kita coba yang 1B. 1B saya copy lagi yang ini. Kita coba lihat 1B itu 1 min 1, 7. A-nya 1, B-nya min 1. Kok ini? B-nya min 1.
A-nya 1, J-nya, sorry, ini A ya. A-nya, saya cek lagi. Oke, benar ya. Oke, min 1 kali min, berarti ini 1 plus minus 1 min 28. Jadi min 27 per 2. Nah, itu ya. Min 27 itu berarti ini bisa kita ubah menjadi 9 kali 3, lalu dikalikan dengan akar min 1. Kalau langsung akar min 1 itu I gitu ya. Saya ini aja. Kan kita sudah tahu kalau akar min 1 itu I. Nah, akar 9 itu adalah 3. Jadi ini 9-nya keluar. Nah, ini ya. Oke, jadi hasilnya adalah ini saya copy aja. Ini dulu deh. Setengah plus minus 3/2 akar 3I. Ya. Oke, jadi nanti dipecah X1-nya setengah plus 3/2 akar 3I. X2-nya setengah min 3/2 akar 3I. Gitu, kira-kira gitu. Jadi akar ini kita ambil X1-nya, ambil yang bagian positif, jadi ini plus. Sama satu lagi, yang X2-nya ambil yang bagian negatifnya. Gitu. Oke, ada yang ditanyakan untuk soal nomor 1? Aman ya? Baik, kita coba sekarang ubahlah saya pecah deh biar gampang. Ya, biar gampang. Oke, kita coba sekarang yang nomor 2. Nyatakan bilangan akar ini menjadi bentuk bilangan kompleks. Bentuk X untuk real dan Y untuk imajinernya. Yang A, akar min 27 itu berarti sama kayak tadi ya, ini berarti akar 27I. 27 kan bisa dilebarkan lagi ya. Itu 9 kali 3 sorry, I-nya di luar kurung. Nah, ini akar 9 itu adalah 3. Jadi 3 akar 3I. Oke, jadi realnya nggak ada, hanya bagian imajinernya yaitu 3 akar 3. Oke, ya. Sekarang yang kedua, akar 16, akar min 12. Ini juga sama. Ini berarti 12 I.
Ya, sama dengan 12 itu berarti 4 kali 3. Jadi cari yang ada bilangan kuadratnya. Jadi ini 4 kali 3 I sama dengan 2. 4-nya kalau di akar 2, jadi 2 akar 3 ini. Gitu ya. Kemudian yang C akar 64 akar min 64 ini sama dengan akar 64 itu 8I. Gitu ya. Udah, jadi gitu aja. Semuanya ini adalah bilangan ayam imajiner. Oke, kita lanjut. Kalian masih ada kan? Masih, Bu. Oke, lanjut ya. Berikutnya, nah, bilangan kompleks itu juga kayak bilangan yang lain, jadi dia bisa dioperasikan juga. Operasi aritmatikanya di dalam bilangan kompleks seperti apa? Jadi sama seperti bilangan real. Perlu kita definisikan untuk operasi aritmatika pada bilangan kompleks. Jadi misalnya kita punya 2 buah bilangan kompleks nih, Z sama W. Z bagian realnya X, kemudian bagian imajinernya Y. Untuk bilangan kompleks yang lain, misalnya W, bagian imajinernya V, bagian realnya U, misalnya gitu ya. Maka nanti kalau kita lakukan operasi penjumlahan terhadap 2 buah bilangan kompleks ini bagian real hanya bisa dijumlah dengan bagian real. Bagian imajiner hanya bisa dijumlah dengan bagian imajiner. Jadi cukup X plus U gitu ya. Ini ditambahkan dengan U. Jadi bagian yang real nih dijumlahkan sendiri. Nanti bagian yang imajiner dijumlahkan sendiri. Intinya gitu. Kalau di operasi penjumlahan bilangan kompleks. Jadi kalau perkaliannya sama kayak distribusi. Jadi misalnya Z kali W. Z-nya kan X, Y ya. Bagian realnya X, bagian imajinernya Y. Yang W, bagian realnya U, imajinernya V. Lalu kita kalikan. Kalau mengalihkan 2 bagian dengan 2 bagian, maka kan nanti akan ada 4 bagian gitu ya. Jadi kalau diuraikan nih, X kali U, ini XU, lalu Y imajiner kali U berarti YU. I ini. Kemudian X kali V berarti XVI ini. Kemudian YI kali VI. Bagian imajinernya yang Y sama V. Berarti kan YV. I-nya kali I kan berarti I kuadrat. Jadi YV kuadrat. Kalau dijabarkan begitu. Nah, I kuadrat itu min 1. Ya kan? Jadi ini nanti hasilnya adalah min YV. Kemudian yang masih mengandung I, itu ini. XV sama UY. Jadi XV plus UY kita gabung menjadi bagian imajiner. Yang bagian real itu XU min YV. Jadi min ini diperoleh karena kita mengalihkan I dengan VI sehingga muncul I kuadrat. Sementara I kuadrat itu kan min 1 ya. Nah, gitu. Jadi kalian nggak perlu menghafal ini bahwa bagian realnya adalah XU min YV gitu. Karena nanti kalau apa namanya banyak hafalan malah susah. Jadi mending dikalikan biasa aja. Tapi kalau mau dihafalkan ya boleh aja sih. Perkalian bilangan 2 buah bilangan kompleks itu adalah XU ini kali ini dikurangi yang ada I-nya YV gitu. Yang ada I-nya dikalikan itu jadi min. Jadi XU min YV. Lalu yang bagian imajinernya adalah hasil perkalian XV yang bagian luar nih sama yang bagian dalam. XV dengan YU. Gitu ya. Caranya gitu. Kalau mau menghafal boleh, kalau nggak menghafal ya tinggal dikalikan distribusi biasa. Lalu kalau pembagian bagaimana? Pembagian juga kalau nggak dihafalkan boleh pakai operasi pembagian biasa, pembagian pecahan.
Kalau kita membagi dua buah bilangan Z per W, ini bilangan kompleks yang pertama yang Z, bagian realnya X, bagian imajinernya Y, kemudian yang bilangan W, bagian realnya U, imajinernya V, gitu kan. Nah, kalau mau menyederhanakan ini, kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya siapa? Sekawannya yang bagian bagian penyebut yang bawah. Sekawan itu adalah bilangan itu sama, cuma tandanya lawannya gitu ya. Yang semula plus maka sekawannya adalah min. Jadi kita kalikan U min VI per U min VI. Ini harus sama supaya ini seperti sebetulnya kita tidak mengubah nilai karena mengalihkannya dengan bilangan satu. Jadi ini kan sama nih bagian pembilang dan penyebut. Jadi dia satu. Operasi berikutnya tinggal dikalikan atas dengan atas, pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Perkalian atas kan berarti XU, kemudian ini plus ya, plus YV. Nih, karena kan ada I kuadrat. Sementara ini plus kali min kan min. Min I kuadrat, jadi min 1. Jadi XU plus YV ditambah gitu ya, atau dikurangi UY dengan VI. Jadi dijabarkan dulu boleh, nanti hasilnya akan seperti ini. XV, ini yang bagian luar ya, min, kemudian yang bagian dalam UY plus. Nah, karena di sini apa namanya langsung dijadikan plus begini juga boleh, min juga boleh. Berarti ini tinggal dibalik aja, UY sama XV. Ya, jadi hasil pembagian dua buah bilangan kompleks itu adalah seperti ini. Yang bagian bawah kan ini seperti U plus V kali U min V. Jadi U kuadrat min V kuadrat kan gitu ya. Kayak rumus A min B kali A plus B. Ini selisih 2 kuadrat. Saya tuliskan supaya tidak lupa. Jadi kalau kita punya A plus B dikalikan dengan sekawannya, hasilnya adalah selisih 2 kuadrat. Ini sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Oke. Nah, ini juga begitu. U kuadrat di sini min VI kuadrat. VI kuadrat kan berarti V kuadrat I kuadrat. I kuadrat itu min 1. Jadi min gitu kan. U kuadrat plus V kuadrat. Nah, ini adalah pembagian dua buah bilangan kompleks. Penyebutnya sama. Tinggal bagian realnya adalah XU plus YV, kemudian bagian imajinernya UY plus XV. Ya. Sekali lagi, ini tidak perlu dihafal. Kalian tinggal uraikan saja. Bu, mau tanya Bu, untuk Silakan. yang paragraf dua itu Bu, U kurangi PI itu dapat dari mana Bu? U kurangi VE yang ini. Nah, Iya yang betul Bu. nah, ini sekawannya. Jadi kalau kita mau menyederhanakan pecahan, itu kita kalikan sekawan. Sekawan bagian penyebut. Jadi ini namanya sekawannya penyebut ya. Nah, penyebutnya kan U plus VI. Maka sekawannya adalah angkanya sama, tapi yang berbeda di operasinya sini. Kalau semula plus, maka sekawannya min. Kalau di sini misalnya min, maka sekawannya plus. Tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa membentuk begini. Selisih 2 kuadrat. Jadi supaya bentuknya tuh kayak begini. Nanti kalau sudah seperti ini, maka hasilnya seperti ini. Artinya apa? Nanti I-nya tuh hilang gitu. Kayak gini ya. Ini kan U kuadrat. Karena kalau dijabarkan, itu kan U kali U, hasilnya U kuadrat. Terus U kali min VI. Kan jadi min U PI VI. kuadrat. Ya. Terus sekarang yang V, VI kali U. Kan plus. U, V, I. Gitu ya. Sorry. Terus yang terakhir VI kali min VI. Kan berarti min P kuadrat
I kuadrat, gitu kan? betul. Nah, ini min UVI sama plus UVI kan habis. Jadi tinggal U kuadrat sama ini min V kuadrat, I kuadrat. Padahal I kuadrat itu kan min 1. Jadi min 1 kali min jadinya plus. Nanti hasilnya jadinya begini. Gitu. Jadi fungsinya sekawan itu menghilangkan imajinernya nanti. Berarti ini rumus bakunya ya, Bu. Rumus bakunya. Dan ini bisa dipakai nanti akan di operasi-operasi eh, di fungsi-fungsi yang berikutnya kita temui, menyelesaikan seperti ini. Untuk menghilangkan bagian imajiner di bawah itu harus kita kalikan dengan sekawannya. Gitu ya. Oke, Bu. Oke. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Lanjut ya. Nah, jadi operasi aritmatikanya hanya 3. Penjumlahan, termasuk pengurangan ya. Otomatis kalau kita bicara penjumlahan adalah bicara pengurangan, kemudian perkalian, dan pembagian. Sekarang kita coba lihat bagaimana kalau bentuk bilangan kompleks itu disajikan dalam bentuk pasangan berurutan. Sebetulnya sama kok. Kalau tadi kan X plus YI gitu ya. Kalau kita punya Z sama W kan berarti dalam bentuk pasangan berurutan kita tulisnya X, Y, yang ini U, V. Kalau dijumlah kan berarti X plus U lalu Y plus V gitu ya. Dikurangi juga sama. X min U, Y min V. Jadi bagian real digabung. Kalau berurutan udah nggak kelihatan real sama imajinernya ya, karena nggak ada notasi I. Kita nyebutnya bagian X sama Y, sama kayak koordinat. Bagian depan sama bagian belakang. Kalau perkalian, ya sama kayak mengalihkan didistribusi. Bagian X-nya adalah XU min YV. Ya. Kemudian bagian Y-nya atau bagian yang kedua, pasangan yang kedua adalah ini perkalian luar XV sama yang satunya perkalian dalam plus. Gitu. Yang bagian sini. Kalau yang bagian apa namanya depan itu adalah XU sama YV. Pembagiannya juga sama. Jadi sebetulnya ini tuh sama bentuknya. Cuma kalau ini pakai notasi X plus X plus YI, kalau ini pakai pasangan berurutan. Jadi kalau pembagiannya Z per W nih, berarti kan yang Z X, Y, yang W U, V. Kalau mau dibagi, dikalikan dengan bilangan kompleksnya tadi. Nah, bagian yang pertama itu adalah XU, nih ya, ke bawah begini aja, kalau mau menghafalkan, XU plus YV. Penyebutnya sama, U kuadrat plus V kuadrat. Kemudian bagian yang kedua adalah XV disilang ditambah UY. Atau UY yang dari kanan atas ke kiri bawah dulu dikurangi XV. Ya, jadi gini dulu, UY min XV. Karena kan bentuk X min XV plus UY ini sama dengan kalau kita nulisnya UY min XV. Ya, sama. Ya, jadi kita bisa tuliskan dalam bentuk pasangan berurutan seperti ini. Ada pertanyaan? Lanjut ya. Nah, sekarang tadi kan sudah kita singgung sekawan tuh. Sekawan untuk menghilangkan bagian imajinernya. Kalau kita lihat di eh, apa namanya diagram Kartesiusnya, jadi sekawan atau konjugate itu kalau di dalam bilangan Kartesiusnya dia bercermin pada bagian real. Jadi yang karena kita hanya mengubah operasi bagian imajinernya ya, sorry. Jadi dia yang berubah adalah bagian imajinernya sehingga realnya tetap. Jadi dia bercermin di bagian real. Jadi maksudnya kalau kita punya Z di sini, ini kan A plus BI misalnya, maka sekawannya di sini. Realnya tetap bagian X-nya A.
yang berubah adalah imajinernya, jadi negatifnya. Nah, simbolnya adalah begini, ada garis di atasnya. Kalau bilangan kompleksnya Z, maka sekawannya atau konjugatnya adalah Z bar. Ini ya, ini Z itu X plus YI, maka sekawannya adalah X min YI. Ya. Jadi konjugat atau sekawan itu adalah pencerminan Z terhadap sumbu real, terhadap sumbu kalau mudah membayangkan sumbu X-nya gitu ya. Jadi terhadap sumbu realnya. Oke, kita coba lihat. Nah, itu konjugat. Lalu sekarang modulus. Modulus itu kalau di garis dia tuh menghitung panjang, ya. Di vektor itu seperti menghitung panjang. Jadi notasinya adalah diapit dengan tanda garis tegak, dua garis tegak. Jadi bilangan kompleks itu punya modulus, misalnya Z, kemudian diapit dua garis begini ya. Modulus dari sebuah bilangan kompleks itu didefinisikan seperti ini. Jadi akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ini kan seperti Pitagoras. Jadi kalau di vektor dia Pitagoras ini seperti ini misalnya. Sorry. Saya mau ke... Nah, panjangnya ini. Panjangnya ini kalau pakai Pitagoras kan ini kuadrat ditambah ini kuadrat lalu diakar. Gitu ya. Nah, ini juga sama. Nah, jadi akar dari X ditambah akar dari Y kemudian di jumlah lalu di kuadrat dari X ditambah dengan kuadrat dari Y kemudian diakar. Contohnya ya, misalnya kita punya bilangan kompleks min 3 plus 4i. Modulusnya berapa? Modulusnya adalah 9 ditambah 16, 25 terus diakar 5. Ya, sama kayak Pitagoras. Nah, artinya modulus Z ini memberikan arti panjang vektor yang berkoresponden atau berhubungan dengan Z tadi. Tuh, jadi secara umum kalau kita punya dua buah titik nih Z sama Y, kita mau cari panjangnya, itu kita bisa menghitung dengan modulus ini. Ya, jadi jarak dari dua buah titik itu bisa kita hitung dari selisih dua titik dengan rumus Pitagoras. Ya. Oke. Nah, berikutnya kita coba lihat teorema-teorema pada bilangan kompleks. Misalnya, diketahui dua buah bilangan kompleks Z dan W yang anggota C itu himpunan bilangan kompleks, ini pembacanya anggota ya, maka berlaku sifat-sifat seperti ini. Modulus dari Z atau panjang dari vektor Z itu sama dengan panjang modulusnya. Kita coba lihat. Ini, panjangnya Z ini sama nggak dengan sini? Sama kan ya? Kalau secara geometri aja kan ini cuman pencerminan, jadi pasti panjangnya sama. Nah, kalau kita lihat dari cara perhitungannya, jelas sama, karena kan di sini Y itu walaupun yang satunya negatif, kalau di kuadrat kan jadi positif juga. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat, yang satunya di Z itu dia positif, di sini ya, ini kan dia positif nih. Lalu di sekawannya kan negatif, tapi ketika masuk di perhitungan modulus, ini kan dia dikuadratkan. Jadi pasti hasilnya akan sama-sama positif gitu. Sehingga berlaku teorema ini. Panjang dari bilangan kompleks Z dengan sekawannya itu sama. Panjang vektor Z dengan sekawannya itu sama. Yang artinya kalau Z kita kalikan dengan modulusnya, Z dikalikan dengan sekawannya, itu sama artinya modulus bilangan kompleks itu dikuadratkan. Ya, karena kan bilangan ini sama. Gitu. Kemudian sifat yang kedua, teorema yang kedua, kalau kita mengalihkan dua buah bilangan kompleks Z sama Y, Z sama W gitu ya, dikalikan lalu dicari panjangnya, itu hasilnya akan sama kalau kita cari panjangnya dulu masing-masing baru
kalikan. Jadi boleh dipecah. Kalau kita punya operasi ZW atau A kali B, kemudian dicari modulusnya, itu sama aja modulus A kali modulus B. Ya. Pembagian juga begitu. Modulus dari Z per W itu sama dengan modulus Z per modulus W. Ya. Kemudian REZ itu membacanya bagian real dari Z, jadi X-nya, terus dimoduluskan itu diabsolutkan, itu selalu lebih kecil sama dengan Z. Jadi dia tidak pernah lebih besar dari bagian bilangan kompleks keseluruhan. Jadi dia akan selalu lebih kecil. Kenapa? Karena bagian Z itu bilangan kompleks utuh ya, kan dia masih punya bagian imajiner, dia masih punya Y. Dan Y itu walaupun negatif, kalau kita bicara modulus, dia pasti akan jadi positif. Jadi misalnya nih, kita punya bilangan 3 min 2i. Bagian realnya kan 3. Dimoduluskan kan berarti apa namanya 9 gitu ya. Dikuadratkan, moduluskan sama aja dikuadratkan kan. Kemudian Z-nya kan min 2. Nah, bagian realnya Z kalau dikuadratkan itu 9, sementara modulus dari Z itu kan 3 kuadrat plus 4 kuadrat, 13. Jadi ini pasti akan eh, paling besar itu sama, tidak mungkin akan melebihi gitu. Ya, karena tadi sifatnya yang modulus itu kan dikuadrat, jadi dia akan pasti menambah lebih besar. Bagian bilangan kompleks secara keseluruhan lebih besar dari bagian realnya. Lalu kalau bagian imajinernya juga sama, akan selalu lebih kecil. Karena kalau kompleks tadi sifatnya berlaku dia kuadrat. Jadi dia punya 2 komponen, bagian real dan bagian imajiner. Sehingga kalau kita bandingkan yang imajiner aja akan selalu lebih kecil. Bagian real aja akan selalu lebih kecil juga. Ya. Kemudian kalau tadi untuk perkalian, ini untuk penjumlahan dan pengurangan, 2 buah bilangan kompleks, modulusnya akan selalu lebih kecil sama dengan modulus dari Z ditambah modulus dari W. Ya, plus minus. Nah, tapi kalau untuk pengurangan, Z min W modulusnya itu lebih besar sama dengan modulus dari Z min W. Nah, nanti kalian bisa coba dengan menggunakan contoh, ambil 2 buah bilangan kompleks sembarang, lalu coba buktikan teorema ini dengan menggunakan contoh. Ya, ini tugas yang pertama ya. Buktikan dengan menggunakan contoh. Jadi misalnya ambil Z sama dengan, kalian ambil aja 1 plus 2i misalnya. Yang W 3 min 4i. Angka sembarang. Pakai angka-angka kecil aja. Hanya untuk menunjukkan bahwa fungsi ini benar. Teorema ini benar. Gitu ya. Ini tugas yang pertama. Oke. Kemudian selain X plus YI bentuknya, bisa juga dengan pasangan berurutan. Bentuk ketiga, kita bisa tuliskan dalam bentuk polar atau Euler. Jadi, kalau misalnya bilangan kompleks modulusnya, Z itu Z, Z bar gitu ya, modulus, itu sama dengan R dari bilangan kompleks, maka kita bisa sajikan dalam bentuk polar itu Z-nya sama dengan R kali cos alfa plus I sin alfa. Atau cos theta plus I sin theta. Sudutnya sama ya. Boleh pakai alfa, boleh pakai theta, dan seterusnya. Kita coba lihat dalam bentuk vektor. Tadi kan sudah kita lihat Z kompleks bisa disajikan dalam bentuk seperti ini. Bagian realnya adalah bagian sumbu X-nya. Sumbu Y-nya adalah bagian imajiner. Nah, dari garis sumbu X atau bagian real sampai ke vektor Z itu ada sudut theta atau alfa, gitu ya, ada sudut sebesar theta. Maka kalau kita apa namanya, kita melihat panjang vektor Z ini kan seperti jari-jari sebuah lingkaran.
Jadi ini sebetulnya kalau diluruskan itu kan begini, melengkung gitu ya. Kalau ini kan pencerminan aja. Nah, sebetulnya kalau ini digeletak gitu ya, dicondongkan ini kan maka dia akan menjadi seperti ini. Nah, jadi bagian sini, bagian X-nya, ini kan bagian X nih, bagian realnya. Yang sini bagian Y-nya, kan jadi tidak sepanjang Z lagi. Sehingga kita bisa tuliskan bagian X-nya itu adalah sepanjang R sama kayak R, tapi dikalikan dengan cos theta. Gitu. Jadi kalau ini 60 derajat misalnya ya berarti R kali cos 60. Demikian juga yang Y. Yang Y itu yang bagian ini, panjangnya, ini adalah R sin theta. Itu kalau bicara vektor ya. Nah, penerapannya di dalam bilangan kompleks juga sama. Jadi bagian X-nya itu R cos theta, ini ya. Kemudian yang Y R sin theta. Cuma kalau bilangan kompleks, maka yang bagian sin yang Y itu ada I. Karena kayak tadi ya, bahwa Z itu kan X plus YI. Gitu kan? Ini Z. Berarti kalau garis X ini dari sini sampai sini, itu adalah R. Karena R sebetulnya panjangnya kan sekian nih. Kalau dia ditidurkan kan vektor R, vektor Z itu sebetulnya sepanjang ini. Anggaplah modulus dari Z itu sama dengan R, maka sepanjang ini. Jadi kalau begitu, X ini nggak sampai R dong. Dia hanya sepanjang R dikalikan cos theta. Nah, cos theta itu kan besarnya adalah 0 sampai 1. Jadi 0, kemudian setengah akar 3 yang apa namanya, sudut-sudut khusus ya. Yang ini kan kalian harus hafal nih. Kalau ini cos, ini 0, kemudian 30, kemudian 45, kemudian 60, kemudian 90 gitu ya. Cos 0 itu 1. Cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 setengah akar 2. Cos 60 setengah. Cos 90 1. Sebaliknya, yang sin 0 itu 0. Sin 30 itu setengah akar 3, setengah. Sin 60 setengah akar 3. Sin 90 1. Gitu ya. Nah, jadi Z itu bisa disajikan, saya kembali ke sini, disajikan dalam bentuk X-nya adalah R cos I, Y-nya adalah R sin I. Gitu. R sin I. R sin theta kali I. Gitu ya. Nah, ini biasanya disingkat. Disingkat Z itu sama dengan R cis. Cis itu cos I sin theta. Gitu. Jadi membayangkannya biar gampang. Di mana R-nya itu modulus dari Z, panjangnya Z, dan tetanya adalah argumen atau sudut yang dibentuk oleh apa namanya, modulus Z dengan bagian real bilangan kompleks. Gitu ya. Jadi ini bentuk ketiga untuk menyajikan bilangan kompleks dalam bentuk polar. Nah, dalam bentuk satu lagi yaitu Euler, kita bisa tuliskan begini, R cis itu adalah R cisnya ini diganti dengan E pangkat theta I. Jadi kalau nanti kalian ketemu E pangkat theta I, itu dipanjangkan atau singkatan dari cos theta plus I sin theta. Jadi kalau kita punya cos 60 plus I sin 60, yaitu berartinya E pangkat 60 I. Gitu ya. Cos 30 plus I sin 30, artinya R kali E pangkat 30 I. Tuh. Terus misalnya kita punya E pangkat 90 I gitu ya, misalnya nih. Nah, ini kan berarti, terus ini ada angka 2. Ini berarti R-nya 2, kemudian dikalikan cos
90 plus I sin 90. Nah, kalau sudah ada sudutnya begini, kita harus selesaikan. Cos 90 itu 0. Sin 90 itu 1. Berarti ini kalau dilanjutkan 2 kali cos 90 0, sin 90 1. Ini I. Jadi hasilnya adalah 2I. Gitu. Jadi 2I itu adalah 2 kali E pangkat 90I. Ada Sorry pertanyaan? Bu, mau tanya Bu, Ya, untuk silakan. yang setelah cos 90 plus 1 I sin 90 Hmm? sama dengan 2 Hmm? itu 2 dapat dari mana Bu? Oh Dan ini, soalnya ini. Jadi oh itu ya. bilangan kompleksnya itu disajikan dalam bentuk R kali E pangkat 2I. Misalnya R-nya 2. Jadi selalu ada angka di sini. Ini contoh aja. Misalnya 2. Karena R ini nanti bisa 5, bisa angka berapapun gitu ya. Nah, misal itu kan Hmm. ada 0 plus I. Nah, Hmm. nolnya dapat dari mana? 90 itu ya Bu ya? Dari cos 90. Nanti saya berikan tabel tabel untuk sudut-sudut khusus ya di web. Nanti saya upload di Sinau. Ini kan jelek nih Baik tulisannya. Bu. Mm-mm. Sudut-sudut itu yang kalian perlu hafal. Cos dan sin sudut-sudut istimewanya kan 0, 30, 45, 60, 90. Gitu ya. Nah, cos 0 itu 0. Sorry. Ya, cos 0 itu 0 karena cos 90 itu 0 karena cos 0 itu 1. Jadi kalau cos itu dia mulai dari 1 sampai nanti terakhir di sini 0. Kalau sin sebaliknya. Sin 0 itu 0 sampai nanti terakhir 1. Nanti saya buatkan tabelnya di saya upload ya. Baik Bu. Oke. Ada lagi? Nah, kita coba yuk contohnya sebentar ya. Contohnya gini. Yang baru itu kan mengubah ke bentuk polar dan Euler. Nah, misalnya ubahlah saya kita ambil contoh 2 aja ya. Ubahlah bilangan ini ke dalam bentuk polar. Nomor 1. Dalam bentuk polar itu kan berarti kita perlu eh, Z karena polar itu kan R-cis bentuknya. Jadi ini kita tuliskan dulu nih. Z ini X-nya berapa untuk yang soal nomor 1? X-nya 1 kan? Y-nya berapa? Kalau 1 plus J. Y-nya 1 juga. 1 plus J sama ini sama. 1 plus J atau 1 plus I itu berarti bagian realnya 1, bagian imajinernya juga 1. Gitu ya. Maka dalam bentuk polar, kalau dalam bentuk polar itu kan bentuknya begini nih. Z itu sama dengan R cis. Gitu ya. Cis theta. Atau alfa. Boleh sembarang. Misalnya gini ya. Oke. Pakai ini. Oh iya Bu, untuk alfa sama theta itu sebenarnya sama Hmm. saja ya Bu. Sama aja. Murni Ini salah satu ya. betul. Ini cuma simbol kok. Jadi misalnya pakai alfa boleh, Bu? Boleh. Pakai beta boleh, Bu? Boleh. Nggak apa-apa. Ya. Nah, ini kan saya lanjut ya. R cos theta. Ini saya pakai theta ya, supaya sama dengan contohnya. Plus I sin theta. Tetanya berapa, Bu? Gitu. Nah, R-nya berapa? Kan kita hitung R nih. Nah, sekarang kita hitung.
R itu sama dengan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Ya kan? Nah, kalau begitu, di atas kan sudah ketemu nih. X-nya 1, Y-nya 1. Berarti ini 1 kuadrat ditambah 1. Jadi sama dengan akar 2. 1 kuadrat plus 1 kuadrat. Jadi R-nya akar 2. Jadi bentuk polarnya gimana? Nah, sekarang R-nya sudah, sekarang tetanya. Teta itu arkes tangen. Oh, ini saya belum harus, saya tuliskan dulu sebentar. Teta itu arkes tangen Y per X. Jadi ini Y per X. Nah, cuma ini, oke, saya buatkan tabelnya dulu, karena ini kalian harus tahu soalnya. Hmm, ini sudut teta. Lalu ini sin teta. Ini cos teta. Yang ini tangan. Tangan itu sin per cos ya. Saya tuliskan di sini. Tangan itu sama dengan oke. Nah, sudutnya itu mulai dari 0. Ini sudut-sudut istimewa. Saya tuliskan di sini. Kita mau refresh lagi. 0, 30, 60, sorry, 45 dulu. 60, 90. Sin 0, jadi ini sin 0, itu 0. Sin 30 itu setengah. Sin 45 itu setengah akar 3. Sorry, setengah akar 2. Jadi gampangnya sebetulnya di sini itu setengah akar 1 gitu. Ini cara gampangnya ya. Lalu yang sini itu setengah akar 0. Jadi dia urut kok. Kalau mau membantu, kalau ini bisa membantu menghafalkan ya. Berarti yang sin 60 itu adalah setengah akar 3. 0, 1, 2, 3 gitu. Dia urut aja tuh. Nah, yang di sini berarti setengah akar 4. Akar 4 berapa? 2 kan? 2 kali setengah itu 1. Sama dengan 1. Nah, itu kalau mau menghafalkan. Setengah akar 0, setengah akar 1, 2, 3, dan sebagainya. Sama semua. Nah, cos kebalikannya. Kita akan mulai dari sini. Ini cos 0 itu 1. Artinya, atau sama dengan setengah akar 4. Karena akar 4 itu 2. 2 kali setengah itu 1. Ya. Nah, lalu dibaliknya, cos 30 itu setengah akar 3. Cos 45 itu setengah akar 2. Urut lagi nih. Tapi dibalik, ini 4, 3, 2, 1. Setengah akar 1. Setengah akar 1 itu kan setengah ya. Saya tulis begini deh. Nah, ini seperti ini. Berarti di sini setengah akar 0. Nanti kalau sudah hafal,
Nah, tinggal dilihat aja. Sin 0 itu 0. Kemudian, kita letakkan di sini ya. Sin 30 itu setengah. Sin 45 itu setengah akar 2 sama dengan cos. Jadi cos 45 dan sin 45 itu sama setengah akar 2. Kemudian sin 60 itu setengah akar 3. Kalau cos 60 itu setengah dan seterusnya. Lalu tangan itu adalah sin per cos. Berarti ini dibagi ini. Tangan 0 itu berarti 0 per 1. 0. Tangan 30 berarti setengah per setengah akar 3. Hasilnya adalah sepertiga akar 3. Ya, jadi kalau setengah dibagi setengah, itu setengah dibagi setengah akar 3 itu hasilnya sepertiga akar 3. Kemudian tangan 45 itu setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 jadi 1. Tangan 60 setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya adalah akar 3. Lalu yang terakhir tangan 90 1 dibagi 0 berapa? Tidak terdefinisi, jadi tidak ada. Ini tidak terdefinisi, gitu ya. Nah, saya kembali ke sini. Dalam bentuk polar kan kita perlu R-nya berapa, sudutnya berapa. Karena bentuknya polar itu adalah R kali cos theta plus I sin theta. R-nya sudah ketemu karena kita bisa cari dari akar X kuadrat plus Y kuadrat. X-nya 1 berarti 1 kuadrat, Y-nya 1 berarti Y kuadrat, hasilnya setengah ya. Nah, sekarang argumennya berapa? Tetanya berapa gitu. Nah, kita hitung di sini arkes tangen Y per X. Y-nya 1, X-nya 1. Nah, gini. Berarti kan ini arkes tangen 1. Kita cek. Tangen 1 itu di sudut berapa? Di sudut 45. Berarti ini adalah ini sama dengan 45 derajat. Nah, tapi penulisannya tidak dalam 45 derajat begini. Kita nulisnya dalam bentuk pi. Nah, ini nggak boleh begini ya. Dalam bentuk pi. 45 per 45 per 80, 180. Pi itu kan 180 ya. Berarti ini, nah gini. Berarti ini adalah 180 bagi 4 ya. Berarti ini pi per 4 gitu. Nah, jadi bentuknya jadi dalam bentuk polar Z ini adalah Z sama dengan akar 2 satu sisi ini. Ini R-nya akar 2, lalu tetanya pi per 4. Nah, gitu. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Yang ini 2, 3, 4, tugas ya. Nanti kalian coba. Tadi polar, sekarang Eulernya bagaimana? Nah, Eulernya kalau sudah ketemu polar, mencari Euler gampang. Ini, dalam bentuk Euler, nah ini kan kalau Euler itu kan bentuknya R kali E pangkat theta I gitu kan. Jadi ini tuh gini, R-nya tetap. Nah, yang cos ini
diubah menjadi tetap ini lalu tetanya kan ini nih, pi per 4, pi. Tadi pakai apa? C ya? Ya, berarti C. Udah gitu aja. Jadi kalau mau ketemu Euler memang harus dari polar. Ketemu polar dulu baru kita bisa membentuk Eulernya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan. Dapat dari akar 2 Mm-mm. pi per 4 itu dari mana, Bu? Ini dalam bentuk Euler itu kayak gini. R, R-nya sama dari bentuk modulusnya ya. Lalu kali E pangkat theta I. Bentuk polar itu kan ada R, ada modulus. Jadi ada R itu modulusnya, kemudian tetanya itu disebut argumen. Argumen. Jadi kita nyari modulusnya berapa, argumennya berapa. Artinya mencari R-nya berapa, sudutnya berapa gitu. Nanti kalau R ketemu, theta ketemu atau sudutnya ketemu, udah dalam bentuk polar kita menyajikannya seperti ini, RCIS gitu ya, cos theta plus I sin theta. Kalau dalam bentuk Euler tinggal diganti begini, R kali E pangkat. Nah, cos I sinnya itu diganti E pangkat theta I gitu. Sehingga di contoh ini kan R-nya akar 2 ya. R-nya akar 2. Tetanya pi per 4. Nah, masukkan aja kalau ke polar berarti akar 2 kali cos tetanya plus I sin tetanya berapa. Gitu. Dalam bentuk polar juga sama. Z sama dengan R. R-nya itu akar 2 kali E. E-nya ditulis biasa. Pangkat theta I. Tetanya kan ketemu pi per 4. Gitu. Ini sampingnya alfa per 4 itu Sampingnya. C atau I itu, Bu? Oh, ini nih. Soalnya di soal kan C. Jadi kan tadi di awal sudah saya sampaikan ada beberapa buku yang nulisnya I atau C boleh. Nah, biasanya kalau di teknik elektro itu pakai C. Nanti di dosen-dosen lain ketika mengenalkan di mata kuliah pengolahan sinyal itu nanti akan ketemu ini pakainya C. Jadi ini saya biasakan pakai C. Iya, Bu. Sama kok. Ini kebetulan nanti saya takutnya itu ini C kok bisa jadi I ya gitu. Karena ini di soal saya terlanjur nulisnya C, maka penyelesaiannya juga saya pakai C. Gitu ya. Oh ya, Bu. Mau tanya lagi, Bu. Untuk Eh, yang 45 per 80, mm-mm, 180 pi itu kok mm-mm. bisa jadi pi per 4 tuh bagaimana, Bu? Eh, jadi itu sudutnya kalau kita mau nulis begini, ini nggak boleh 45. Jadi harus diubah ke dalam bentuk pi. Namanya kalau di kalkulator itu pi radian. Nah, cara mengubah sudut ke dalam bentuk pi itu diubah sudut itu dibagi dengan 180. Selalu harus dibagi 180. Ini kan sudut yang ketemu ya. 45 ketemunya kan sudah tahu ya. Karena arkes Oke. tangan Iya. 1, di sini kan sudutnya 45 nih. Mm-mm. Berarti kan sudutnya 45. Nah, kalau mau diubah ke dalam pi radian, kita bagi dengan 180. 45, kalau 180 dibagi 45 kan 4. 45-nya dapat 1, 185-nya dapat 4. Jadi ini sebetulnya seperempat pi gitu. Kalau supaya Oh, nggak bingung. oke itu. Heeh. Ini seperempat pi, saya tuliskan begitu ya. Nah, gini. Nah, ini kan kita boleh tuliskan lagi dalam seperempat pi itu kan sama dengan pi per 4. Pi per 4. Heeh, gitu. Pi per 4. Gitu ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi bisa ya, yang 3 soal ini dilanjutkan. Kemudian ini juga tentukan bagian real dan imajinernya dari bilangan berikut. Ini kan pembagian, berarti kalian selesaikan dulu pembagian dua buah bilangan kompleks itu seperti apa, sampai nanti hasilnya sudah menjurus ke
satu bilangan kompleks. Imajinernya berapa, realnya berapa. Realnya berapa, imajinernya berapa. Gitu ya. Kira-kira bisa nggak? Dibagi. Ini berarti dibagi dengan bilangan, saya kasih contoh satu deh. Dengan sekawannya. Ini tentukan bagian real dan imajinernya. Gitu ya. Nah, ini dibagi dulu nih. Ini kan berarti Z sama dengan, kalau pembagian dua buah bilangan kompleks kan dikali dengan sekawannya. Berarti ini dikali dengan berapa sekawannya? Masih ingat nggak? Sekawan penyebut. Penyebutnya 1 min J. Berarti ini 1 plus J. Ini 1 plus J. Gitu. Sama dengan, kita lanjutkan. Atas kali atas berarti ini bawah kali bawah. Kalau bawah kali bawah kan selisih 2, sorry, selisih 2 kuadrat. Jadi ini 1 kuadrat, sudah pasti 1 kuadrat. Min J kuadrat. Min J kuadrat itu kan min 1. Jadi ini plus 1. Langsung 1 gitu. Nah, yang atas bisa copy. Tinggal kita kalikan. 2 kali 2, 4. Kemudian plus, ini kita kalikan dulu dengan sini, plus 6J. Ini 2 kali 3J. Sorry, 1 plus J ya. Nah, 2 kali 1, 2. Kemudian 3J kali 1, ini 3J. Kemudian 2 kali J, 2J. Plus 3J kali J. Berarti kan 3J kuadrat. Berarti sini dulu deh, biar nggak bingung. 3J kuadrat. Gitu ya. Oke, ini saya lanjutkan di bawahnya. 3J tambah 3J tambah 2J berarti 5J. Ini langsung kita jumlah. Lalu ini J kuadrat itu min 1. Ini. Lalu 1 plus 1, 2. Nah, ini kalau kita sederhanakan lagi, ini kan min 3 tambah 2 jadi min 1. Min 1 plus 5C. Nah, gitu. Jadi ini kalau dituliskan, bagian realnya adalah min setengah. Kan min 1 dibagi 2. Kemudian plus 5 per 2C. Nah, jadi sekarang kita tuliskan bagian real. Dari Z sama dengan berapa? Berapa? Bagian real itu ini ya, yang nggak ada C-nya. Bagian realnya adalah setengah. Min setengah, sorry. Sedangkan bagian imajinernya berapa? 5 per 2. 5 per 2J. Gitu. Bisa ya? Nah, Nah, belum nanti paham Bu yang ini Bu, yang mana? yang kalau dari sekawan kan di awal minus ya Bu. Kalau ini sekarang jadi plus ya Bu. Iya, sekawan itu lawannya. Ini kan penyebutnya karena bilangannya penyebutnya 1 min J.
maka sekawannya adalah 1 plus J gitu. Lawannya pokoknya. Oh. Kalau bilangan AC-nya, Tapi Kak, hmm? tapi kalau yang di atas kan 2 plus 3J itu kok bisa jadi Hmm. 1 plus J gitu. Oh, ini kan dikalikan. Ini tuh harus sama bilangannya. 1 plus J per 1 plus J. 1 plus J per 1 plus J berapa? Satu kan? Kalau dua buah bilangan atas Iya. dan bawah sama kan satu. Nah, itu. Karena kan kita tidak boleh mengubah nilai. Bilangan aslinya sekian ya tetap harus sekian. Kalau dikalikan satu kan nilainya nggak berubah. Tetap kan? Tuh. Ha. Nah, jadi harus sama bagian atas sama bawah. Yang penting adalah yang dicari sekawannya itu bagian penyebutnya. Jadi pertama nih kita tentukan sekawannya berapa. Oh, 1 plus J. Maka atasnya juga harus 1 plus J. Gitu. Hmm. Tuh, jadi Berarti yang dicari inputnya dulu ya Bu ya. penyebutnya dulu. Cari lawannya dia, sekawannya dia. Nanti kalau sudah ketemu, pembilangnya disamakan. Gitu. Karena kita tidak boleh mengubah nilai bilangannya. Ini kan kita kalikan satu. Jadi sebetulnya nilainya nggak berubah. Tetap aja segini. Gitu kan? Iya Nah, Bu. baru nanti pas operasinya, kita kalikan atas dengan atas. 2 plus 3J dikalikan dengan 1 plus J. Lalu 1 min J kali 1 min J. Nah, 1 min J kali 1 plus J itu kan 1 kuadrat plus min J kuadrat. Gitu. Seperti yang saya tuliskan di sini tadi. Selisih 2. Nah, ini nih. Kalau kita mengalihkan dua buah bilangan dengan sekawannya, A min B kali sekawannya, A plus B gitu ya, maka nggak usah ngitung. Itu tuh otomatis A kuadrat dikurangi B kuadrat gitu. Kita tadi sudah buktikan di sini. Jadi, kalau begitu, kalau kita punya 1 min J kali 1 plus J kan berarti 1 kuadrat min J kuadrat. Gitu ya. Ini saya tuliskan begini dulu biar nggak bingung. Nah, ini. J kuadrat berapa? Min 1 kan? Jadi 1 min 1. Sehingga 1 plus 1. Ini saya ubah lagi. Gini deh. Nah, itu. Sehingga 1 plus 1 jadinya 2. Gitu? Masih belum paham? Oke, nanti dicoba ya. Sekarang. Nah, berarti bisa dong kalau mau menghitung modulusnya ini gimana? Hitung modulus dari ini. Berarti ini kan sama nih. Kita harus mencari Z-nya. Atau sampai nanti dapat X-nya berapa, Y-nya berapa, kan gitu ya. Nah, sebetulnya kan ini sudah tahu nih. X-nya, ya ini kan sebetulnya bagian real itu adalah X. Kemudian bagian imajiner itu adalah Y. Sama. Kalau begitu, kalau kita mencari modulusnya, ini pertanyaannya kan hitungnya modulus ya. Modulus dari Z adalah, modulus itu apa? Modulus itu yang ini. Nah, ini kan akar dari X kuadrat plus Y kuadrat. Gitu. Jadi, akar min setengah ya, masukkan ke sini. Ini X-nya masukkan ke sini. Kuadrat plus
Nah, ini saya ganti sorry. Oh, plus 5/2 kuadrat. Nah, ini ya. Udah, itu aja. Hasilnya adalah min setengah dikuadratkan hasilnya 1/4. Sorry. Plus 5/2 kuadrat hasilnya 25/4. Ya gitu aja. Hasilnya berapa? Hasilnya 26/4. Akar 26/4. Gitu. Ya, hasil akhirnya gini. Ini jawaban dari soal yang B1. Dah, hari ini sampai ini dulu. Nanti dilihat lagi videonya ya, kalau nggak paham ya. Nah, ini lanjutkan ya. Misalnya untuk tugas. Nanti saya tulis di sini. Oke? Ada lagi yang ditanyakan? Bu, file ini di moderator ini di Saya upload di upload. Sinau nggak, Bu? Saya upload. Oke, Yang oke, Bu. debat ini, Soalnya buat referensi juga, Bu. iya betul. Nanti saya upload juga ini. Nanti ada video di bawahnya coretan gitu ya. Coretan itu isinya Iya, seperti ini. Ya, oke. oke, Bu. Thank you, Bu. Ya, sama-sama. Baik, kita akhiri dulu ya. Nanti sambil kalian pahami lagi, nanti kalau masih nggak paham, ditanyakan di pertemuan berikutnya. Oke? Baik, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa diterima dengan baik. Nanti dibuka-buka lagi videonya sama coretannya, supaya kalian bisa mencoba latihannya. Gitu ya. Terima kasih hadirnya, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.